Oke, sebelum video ini dimulai, gue pengen nanya-nanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira sepanjang teman-teman menggunakan smartphone di hidup kalian, ada nggak sih smartphone yang punya kesan tersendiri buat teman-teman? Mungkin teman-teman bisa sharing ya di kolom komentar dan nanti kita bakal diskusi. Nah, di video kali ini kebetulan gue pengen ngebahas salah satu smartphone yang berkesan banget buat gue, yaitu smartphone dari OnePlus. Yang dimana smartphone ini tuh secara umur emang udah 3 tahun ya. Tapi menurut gua di tahun 2023 ini HP ini tuh masih sama berkesannya. So, karena kebetulan juga HP ini tuh udah dijual dengan harga yang murah banget di tahun 2023 ini, jadinya di video kali ini sekalian deh, gue pengen ngebahas gimana reviewnya OnePlus 8 Pro di tahun 2023. Alright, yang namanya sebuah smartphone yang paling berkesan, tentu aja banyak banget ya hal-hal positif yang pastinya ada di smartphone yang satu ini. Nah, berhubung ini adalah smartphone yang berkesan banget buat gua bakal start dulu ngebahas dari hal yang paling gua suka nih dari HP ini, yaitu tentang softwarenya. Yes, HP ini tuh bisa gue bilang adalah smartphone dengan software terbaik yang pernah ada di bumi. Dimana meskipun umur dari OnePlus 8 Pro ini udah 3 tahun, tapi HP itu masih dibekalin sama Oxygen OS 13 yang punya basis Android 13 juga nih. Keren banget kan, ada smartphone yang umurnya dari 3 tahun, tapi softwarenya tuh masih diupdate sampai detik ini. Nah, tentu aja gue bakal cerita gimana rasanya pakai Oxygen OS yang harus banget teman-teman cobain ini. Dimana kalau menurut gue pribadi sepanjang gue nyobain Oxygen OS, gue ngerasa pakai HP ini tuh so far berasa seamless dan juga smooth banget. Pilihnya tuh kurang lebih sesimpel atau seclean si stok Android. Cuman menurut gua dengan customisasinya yang jauh lebih kelihatan fun, menurut gua Oxygen OS itu tuh sukses banget manjain mata user yang pakai smartphone dari OnePlus. Nah, buat teman-teman yang suka oprek pun HP ini bisa dibilang adalah HP yang tepat banget. Karena sepanjang gua nyobain smartphone dari OnePlus, bisa dibilang OnePlus 8 Pro ini adalah smartphone yang paling enak nih buat dioprek karena secara resource-nya pun juga banyak banget dan udah banyak custom ROM ataupun custom kernel yang bisa teman-teman pakai. Nah, kalau tahun 2020 lalu tuh gue sempat ngoprek si OnePlus 8 Pro ini. Di tahun 2023 ini kayaknya gue milih enggak ya. Pertama karena gue udah lupa cara ngopreknya. Dan yang kedua, gue ngerasa feeling pakai HP ini tuh masih nyaman banget nih, even di tahun 2023 ini. Gue pakai ngapain aja si OnePlus 8 Pro ini tuh masih berasa nyaman banget. Ditambah lagi dengan experience layarnya yang super smooth dengan layar 120Hz-nya ini tuh bisa dibilang kayak yang gak ada komplain sama sekali gitu. Kalau seandainya gue harus upgrade ke software yang custom ROM itu. Nah, kalau saya teman-teman perhatiin lagi desain dari OnePlus 8 Pro gue ini pun juga udah berubah ya. Gak kayak dulu lagi. Dimana kalau dulu gue itu pakai yang warna hijau, kali itu gue pakai yang warna black ya. Dan kali itu gue lapisin sama skin dari Exacode. Nah, gue itu sengaja pilih Exacode karena di sini tuh gue nggak suka sama warna hitamnya yang ada di OnePlus 8 Pro ini. Jadinya karena gue nggak suka warna hitam di OnePlus 8 Pro ini, akhirnya gue timpa HP ini pakai Exacode nih. Jadinya looknya teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh menurut gue kelihatan makin kece. Nah, buat teman-teman sendiri yang pengen ganti Exacode ini bisa teman-teman temuin di Gandaria City ataupun di kalau nggak salah satu lagi di Bekasi ya. Dan kalau saya teman-teman pengen beli online juga, teman-teman tuh bisa cek aja link Tokopedia-nya yang udah gua taruh di kolom deskripsi atau mungkin bisa langsung aja ke websitenya Exacode. Nah, balik lagi mengenai desainnya, menurut gua secara form factor dan juga build quality, HP itu masih cakep banget di tahun 2023 ini. Dan jujur kalau seandainya kita ngomongin soal layout kameranya, jujur gue lebih suka layout kamera yang kayak gini ya, timbang sama layout kamera smartphone yang ada di zaman sekarang. Ditambah lagi, HP ini juga udah pakai desain layar curve yang bikin HP ini jadi kelihatan tambah mewah. Dan tentunya kalau seandainya kita udah ngebahas tentang smartphone OnePlus, kita tuh nggak bakal bisa lupa ya sama fitur mute slider yang ada di bagian sampingnya nih. Ini adalah fitur yang paling gue suka karena kita bisa mute HP ini secara cepat. Dan ini tuh mungkin kalau seandainya kita cek ke HP-HP Android lain, mungkin cuman HP-HP dari OnePlus aja nih yang punya mute slider kayak begini. Nah, sebenarnya sih selama ini gue berharap ya beberapa brand tuh bisa ngadopsi juga mute slider kayak begini. Terutama dari BBK Group ya, karena mereka itu setahu gue satu grup sama OnePlus.
Harusnya mungkin mereka bisa ngadopsi desain kayak gini lah, karena ini tuh Mute Slider berguna banget untuk pemakaian sehari-hari. Lalu setelah tadi kita ngebahas tentang desainnya, kita langsung aja ngebahas soal spek layar dan juga speakernya. Dimana secara layarnya HP itu dibekali dengan ukuran layar 6,78 inch nih, dengan panel Fluid AMOLED yang punya refresh rate 120Hz. Resolusinya pun HP ini juga bisa sampai 2K, jadinya HP itu pastinya bakal tajam banget. Dan tentu aja menurut gue beberapa fitur yang ada di layar HP ini seperti color enhancer ataupun motion enhancement, ini tuh menurut gue nambahin experience mantep banget nih saat kita lagi nonton pakai OnePlus 8 Pro ini. Kualitas layar ini tuh menurut gue punya warna yang vivid dan juga kelihatan tajam banget. Begitu juga dengan frame rate-nya sendiri di sini dengan fitur motion enhancement. Kita ini tuh bisa nge-boost setiap footage yang kita nonton sampai 120 fps. Jadinya tentu aja buat teman-teman yang suka video smooth, HP ini tuh bakal cocok banget. Begitu juga untuk dual stereo speakernya menurut gue juga udah cakep nih. At least untuk ngasih experience yang mantep buat teman-teman pakai untuk multimedia. Nah, lalu sebelum teman-teman nanya ke gue pengen kasih tahu juga kalau HP ini meskipun punya layar melengkung, HP ini tuh kalau saya dipakai gaming meskipun layar yang melengkung kayak gini tapi nggak ada accidental touch nih, which is ini tuh bakal enak banget. Gue udah coba untuk main game-game seperti COD Mobile ataupun PUBG, so far menurut gue tuh ini aman-aman aja. Begitu juga secara performa dan juga stabilitas performanya pun juga masih cakep banget nih, karena HP itu menggunakan chipset flagship di 2020 yaitu Snapdragon 865. Nah, chipset ini tuh menurut gue masih oke banget untuk ngehandle beberapa game yang ada di Play Store sekarang ini. Even bahkan meskipun HP ini punya RAM 8GB dan juga storage 128GB, tapi HP ini tuh masih kuat banget nih buat jalanin game berat seperti Genshin Impact. Di sini gue dicoba buat main Genshin Impact 30 menit dan gue itu nggak ngerasain adanya penurunan performa berarti. Dimana untuk suhunya sendiri HP ini tuh mentok cuma sampai 44 derajat aja nih, dan frame rate-nya ini tuh ada di angka 45 sampai 60 fps. Jadinya buat teman-teman yang lagi nyari smartphone untuk kebutuhan gaming, bisa dibilang HP itu bisa banget gue rekomendasiin. Karena selain HP ini punya performa yang gue bisa bilang tadi itu tuh udah ngebut banget. Seperti tadi gue bilang, untuk penggunaan sehari-harinya pun juga mantep banget nih. Jadinya untuk urusan performa dan juga softwarenya, menurut gue kayaknya belum ada smartphone dengan harga 5 jutaan sampai 6 jutaan yang bisa ngalahin performanya smartphone yang satu ini. Lalu lanjut sektor berikutnya yang mungkin agak sedikit kurang di tahun 2023 ini palingan adalah dari sektor baterainya aja. Dimana meskipun HP ini tadi gue bilang punya performa yang kenceng banget dan juga nyaman banget untuk pemakaian sehari-hari, tapi menurut gue baterai 4510 mAh di tahun 2023 ini tuh udah agak kurang ya, mengingat HP ini pun juga AP second. Tentu aja pastinya ada penurunan performa baterai dari si smartphone yang satu ini. Dimana untuk pemakaian sehari-hari gua, HP ini sih emang bisa ya untuk bertahan satu harian penuh meskipun untuk SOT-nya cuma bisa sampai 4 atau 5 jam aja. Tentu aja ini tuh berbeda ketimbang yang dulu gua pernah coba, which is itu bisa sampai 6 sampai 7 jaman. Dan itu padahal setelannya gua setel di Full HD 120fps nih untuk layarnya dan nggak di 2K 120fps. Jadinya harusnya kalau gua pakai yang lebih tinggi lagi bakal jauh lebih boros. Dan untuk chargingnya pun sebenarnya menurut gue juga ada lumayan ketinggalan ya, yaitu cuma 30 watt aja dengan teknologi warp charging. Cuman untungnya HP ini juga memiliki warp wireless charging yang bisa sampai 30 watt juga. Jadinya bisa dibilang untuk fitur-fitur flagship HP ini tuh udah lengkap banget nih, karena begitu juga HP ini memiliki fitur IP68. Nah, untuk fitur IP68 ini gue nggak rekomendasiin teman-teman buat nyobain HP ini dicemplungin ke dalam air, terutama kalau seandainya teman-teman belinya secara second kayak gue. Karena sayang banget ya kalau seandainya HP ini tuh harus rusak, dan ditambah lagi service centernya pun nggak resmi di Indonesia. Nah, lalu lanjut ke sektor berikutnya yang jujur gue dulu suka banget dari HP ini adalah dari sektor kameranya. Untuk kameranya sendiri, pertama-tama gue bakal sedikit highlight lagi ya mengenai spesifikasi yang dibawa oleh si kameranya OnePlus 8 Pro ini. Untuk speknya sendiri, HP itu dibekali dengan kamera utama 48MP dan juga ultrawide 48MP, yang dimana HP ini juga ditambahin lagi dengan kamera telefoto 3 kali optical zoom dengan resolusi 8MP plus satu lagi kamera yang tembus pandang. Yes, kalian tuh nggak salah dengar, kameranya ini tuh tembus pandang untuk yang bagian bawahnya ini.
Dan dulu sebenarnya sempat viral ya, katanya tuh HP ini bisa dipakai untuk nerawang baju orang. Parah banget kan kalau seandainya bisa dipakai untuk nerawang baju orang beneran. Tapi untungnya OnePlus tuh bisa kasih software update ke HP ini, jadinya HP ini tuh nggak bisa lagi untuk nerawang baju orang. Dan ini tuh fungsinya cuma sebagai photochromic sensor aja gitu. Jadinya kita kalau seandainya pengen pakai filter-filter yang kayak black and white gitu, sekarang ini tuh udah tersedia filter yang dulu viral, meskipun kali ini udah nggak tembus pandang lagi. Lalu kalau kita ngomongin soal hasil-hasil fotonya, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat hasil foto yang udah gue jepret pakai si OnePlus 8 Pro ini. Dimana gue jujur salut banget ya, meskipun HP ini adalah rilisan 3 tahun yang lalu, bisa dibilang hasil foto dari OnePlus 8 Pro ini tuh masih keep up banget nih dengan smartphone-smartphone yang ada di tahun 2023 ini. So far menurut gue untuk hasil fotonya, HP itu masih kelihatan detail dan juga punya dynamic range yang udah oke banget. Begitu juga gue juga suka ya sama karakter tone warna dari OnePlus yang bisa dibilang itu pas banget nih. Gak natural-natural banget dan juga nggak vivid-vivid amat. Bisa dibilang color science yang ada di OnePlus 8 Pro ini tuh sesuai banget sama selera gue. Dan bisa dibilang di tahun 2023 ini HP ini masih bisa banget ya buat teman-teman andelin meskipun kondisinya ini tuh udah dalam kondisi low light. Lalu lanjut ke satu hal lagi yang bikin gue salut banget sama HP ini, yaitu adalah dari sektor videografinya. Dimana teman-teman mungkin inget ya, kalau dulu itu gue bilang OnePlus 8 Pro ini tuh punya stabilisasi kamera yang juara banget. Sampai detik ini gue bisa bilang HP itu masih jadi salah satu HP Android paling stabil yang pernah gue pakai. Dimana untuk hasil videonya teman-teman bisa lihat sendiri nih, hasil video di 4K 60 fps-nya ini tuh bisa berjalan dengan smooth dan juga super stabil. Bahkan stabilisasinya sendiri tuh bisa banget untuk teman-teman sandingin sama stabilisasi dari kameranya iPhone. Dan bisa dibilang sektor video maupun fotonya itu jadi salah satu poin plus banget nih kalau saya teman-teman pengen minang si OnePlus 8 Pro ini. Namun kalau seandainya kita beranjak ke kamera depannya, sayangnya HP ini tuh kurang gitu oke untuk urusan kamera depan. Dimana menurut gua kamera 16 megapiksel yang ada di smartphone ini sebenarnya sih cukup bagus ya kalau seandainya teman-teman pakai untuk kebutuhan foto-foto aja. Di sini teman-teman bisa lihat hasil fotonya tuh udah gue jepret pakai si OnePlus 8 Pro ini di kamera depannya. Namun sayangnya untuk sektor videonya HP ini tuh kamera depannya cuma bisa record sampai 1080p 30 fps nih. Yang hasilnya teman-teman bisa aja langsung simak di video berikut ini. Oke guys, jadi ini contoh perekaman dari kamera depannya OnePlus 8 Pro. Dan ini kebetulan gue lagi pengen ke tempatnya Hexacode nih, pengen ngeskinin si OnePlus 8 Pro ini. Sekarang juga gue sambil ngetes rekaman kamera depannya, jadi kayak gini. Kalau udah lihat dari stabilisasi sih bagus ya, tapi kira-kira gimana untuk audionya? Soalnya di belakang gue ini ada background lagu yang harusnya tuh bakal kedenger kalau seandainya kualitas mikrofonnya nggak mendetail ke suara kita. Kira-kira teman-teman gimana hasilnya? Nah, lalu lanjut ke sektor terakhir, yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya. Kalau seandainya teman-teman ingat untuk harganya, dulu HP itu dibanderol dengan harga sekitar 16 jutaan ya. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini dengan kondisi second sekarang ini, gue pribadi sih dapetin HP ini dengan harga 5,7 juta aja, which is ini tuh worth it banget. Kalau seandainya teman-teman cari yang storage lebih gede lagi, ada juga yang varian 256GB, itu tuh dibanderol dengan harga sekitar 6 jutaan. Dan mungkin kalau saya teman-teman pengen beli HP yang kayak gue gini tuh bisa teman-teman langsung cek aja ya di kolom deskripsi. Cuma pastiin dulu kalau saya teman-teman pengen beli HP ini, teman-teman itu pastiin dulu ke sellernya kalau HP ini tuh nggak bakal keblokir email dan juga udah bayar pajak. Dan untungnya untuk unit yang gue beli kali ini tuh udah bayar pajak nih. Jadinya harusnya gue tuh bakal aman-aman aja dari yang namanya blokir email. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review OnePlus 8 Pro di tahun 2023, sekalian nostalgia juga. Dan seperti biasa buat teman-teman yang mau support channel ini bisa langsung aja ya klik tombol like dan juga subscribe untuk channel Bang Jo Review. So palingan segitu dulu aja dan sampai jumpa lagi
di video selanjutnya. Thank you.